Kisah kejayaan Pangeran Anom, Panglima Armada Laut Kesultanan Sambas. Kisah tentang Pangeran Anom ini berasal dari kisah kejayaan Kesultanan Sambas. Kesultanan Sambas adalah kesultanan yang terletak di wilayah pesisir utara Provinsi Kalimantan Barat atau wilayah barat laut Pulau Borneo. Tepatnya di wilayah Kabupaten Sambas. Pangeran Anom adalah salah seorang anak dari Sultan Sambas kelima, yaitu Sultan Umar Akomadin II. Nama kecilnya adalah Raden Pasu. Pangeran Anom diangkat sebagai Sultan Sambas ke-8 dengan gelar Sultan Muhammad Ali Safiuddin I. Sejak usia muda, Pangeran Anom gemar bergaul dengan masyarakat pelaut. Dari pergaulannya itulah ia mendapat berbagai ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Pangeran Anom terkenal sebagai seorang pelaut yang ulung, bijak, tangkas, gagah berani dan siap mengorbankan dirinya untuk keamanan serta kemakmuran negerinya. Pangeran Anom menjalankan politik dan taktik peperangan serta membuka pintu Kuala Sambas. Hal ini dilakukan untuk kemajuan negeri dan rakyatnya agar ekonomi dalam negeri berkembang. Perbatasan negeri Sambas bertambah luas, ramai dan makmur. Pangeran Anom lebih senang berada di laut, bahkan ia merasa jemu apabila selalu tinggal di istana. Ia berpendapat bahwa seorang yang hendak menjadi pemimpin negeri haruslah meninjau ke luar negeri untuk belajar melihat keadaan di negeri orang. Untuk mencapai cita-citanya ia berlayar mengarungi samudra luas. Di tengah laut itulah, Pangeran Anom mengintai, menghalau, menangkap perahu-perahu layar, baik bajak laut ataupun Inggris. Kemudian, setelah diperiksanya perahu-perahu tersebut dibawanya ke Sambas. Armada Angkatan Laut Kesultanan Sambas ini bertugas untuk menjaga kedaulatan wilayah perairan Kesultanan Sambas. Saat itu, wilayahnya meliputi garis pantai yang membentang dari mulai Tanjung Dato di utara atau Paloh, hingga ke Sungai Duri di sebelah selatan. Armada Angkatan Laut Kesultanan Sambas ini dibentuk setelah seringnya serangan para bajak laut, terutama bajak laut yang datang dari perairan Sulu, dan pembangkangan dari kapal-kapal Eropa khususnya kapal-kapal Inggris yang menolak untuk melakukan aktivitas perdagangan di wilayah Kesultanan Sambas, melalui pelabuhan induk Kesultanan Sambas yang berada di Sungai Sambas. Kapal-kapal Inggris ini dengan lancang langsung mengadakan aktivitas dagang di pelabuhan-pelabuhan kongsi China di Selakau dan Sedau yang merupakan wilayah Kesultanan Sambas, tanpa melalui pelabuhan induk Kesultanan di Sungai Sambas. Kongsi-kongsi itu adalah perkumpulan orang-orang China yang berkelompok berdasarkan lokasi penambangan emas mereka. Orang-orang China ini didatangkan oleh Sultan Sambas untuk mengerjakan pertambangan emas yang tersebar di wilayah Kesultanan Sambas, seperti Monterado, Seminis, Lara, Lumar dan kemudian juga Pemangkat. Walaupun telah dibentuk Armada Angkatan Laut Kesultanan Sambas ini, kapal-kapal Inggris masih dengan angkuhnya tetap melakukan aktivitas perdagangan di wilayah Kesultanan Sambas tanpa melalui pelabuhan induk di Sungai Sambas. Aturan mesti melewati pelabuhan induk ini merupakan aturan tata perdagangan pada kerajaan di Nusantara ini sejak zaman Sriwijaya, sehingga sudah merupakan aturan yang sah dan resmi, yaitu apabila ada kapal asing yang tidak mau melewati pelabuhan induk maka kapal itu akan digiring. Bila tidak mau digiring, maka kapal itu akan diperangi dan bila kapal itu berhasil dikalahkan maka sebagai hukumannya, seluruh awak akan ditawan dan seluruh harta kapal akan dirampas menjadi milik armada kerajaan yang memiliki wilayah itu. Tetapi, orang-orang Eropa khususnya Inggris ini sering meremehkan kedaulatan dan kemampuan kerajaan di Nusantara. Dalam kasus ini yang diremehkan adalah Kesultanan Sambas. Hal ini kemudian membuat sering terjadinya pertempuran laut antara kapal-kapal Inggris yang juga bersenjatakan meriam itu dengan Armada Angkatan Laut Kesultanan Sambas di bawah pimpinan Pangeran Anom. Berkat ketangguhan Pangeran Anom dalam memimpin Armada Laut Kesultanan Sambas, sekitar 4 atau 5 pertempuran laut yang terjadi, seluruh pertempuran tersebut dapat dimenangkan oleh Armada Pangeran Anom.
Tercatat dalam sejarah beberapa nama kapal Inggris yang telah ditaklukkan oleh armada laut Kesultanan Sambas, yaitu kapal Transverse, Cendana, dan yang terakhir adalah kapal dengan nama Gerimis. Begitulah kisah tentang Pangeran Anom yang sangat tangguh dan handal dalam memimpin armada laut Kesultanan Sambas, serta selalu memenangkan pertempuran laut baik dengan bajak laut maupun dengan kapal-kapal Inggris. Pelite masukkan dalam baka, ceritanya pun dah laka. Jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini ya.